Selanjutnya, dampak penerapan SBAR dalam keperawatan kesehatan. Maksudnya adalah dampaknya sesama kita ya, tenaga medis yang ada di rumah sakit dengan menggunakan metode SBAR ini. Komunikasi lebih baik untuk perawatan, di mana kita mengurangi kesalahpahaman antara perawat dan dokter ataupun tenaga medis yang lainnya. Karena kita selalu melakukan konfirmasi dan juga memastikan bahwa besoknya misalnya setelah dokter menginstruksikan sesuatu, kita meminta assignment dari dokter bahwa memang benar dia mengorderkan sesuatu seperti itu, atau mungkin dari penunjang medis yang lainnya. Kita melakukan klarifikasi atau cross check sehingga tidak ada miskomunikasi karena semuanya terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya yaitu responnya lebih cepat dalam pengambilan keputusan. Jadi kita memberikan informasi yang tepat, cepat juga, sehingga untuk mengambil decision makernya itu sebagai mungkin baik dokter ataupun mungkin tenaga medis lainnya jadi lebih cepat. Karena kita melakukannya straight to the point, intinya aja yang kita laporkan apa yang misalnya contoh hasil yang abnormal, kemudian kondisi terkininya, itu membuat sangat berarti banget untuk mengambil keputusan di dalam waktu yang sangat kritis. Nah, selanjutnya, tadi seperti sudah saya jelaskan bahwa kita mengurangi waktu tinggal pasien di rumah sakit tadi. Jangan sampai pasien yang sebenarnya pengobatan, contohnya misalnya pengobatan cuma dengan fiber aja 3 hari, jadi 1 minggu atau 5 hari. Itu kan jadinya jadi lebih banyak ya yang harus kita keluarkan biaya-biayanya. Namun jika sesuai dengan memang ya tadi masa inkubasinya, ya waktunya 3 hari ya udah boleh pulang. Dengan demikian kita meningkatkan hasil kesehatan yang lebih baik buat efisiensi yang kita lakukan di rumah sakit. Selanjutnya lagi efisiensi dalam tim kesehatan. Jadi kita meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam perawatan kesehatan. Kalau pasiennya semakin lama di rumah sakit, pastinya kita juga pasien numpuk terus. Jadinya pasiennya banyak, kita harus overtime karena pasien yang harusnya sudah pulang 3 hari masih numpuk gitu. Pasiennya nambah terus, ada pasien lagi lain yang masuk lagi. Jadinya tenaga medisnya bisa saja jadi bisa overwhelm ya, karena saking banyak pasien kita harus overtime terus. Dan itu menjadi ya secara keuangan juga nggak sehat, secara kesehatan kita juga kita harus overtime terus juga. Ya itu karena tanpa kita sadari sebenarnya, karena kita tidak melakukan mungkin SBAR dengan baik sehingga pengobatan yang kita lakukan kepada pasien atau perawatannya tidak maksimal. Namun dampak positif dari penerapan SBAR ini menunjukkan bahwa efisiensi dalam tim kesehatan ini sangat terbukti ya berdampak ya, karena sesuai on time dengan perencanaan kita kalau pasien ini berapa hari gitu masa loss-nya gitu, sehingga ya efektivitasnya sangat berdampak pada perawatan kesehatan. Selanjutnya dampak dari penerapan SBAR ini ya patient safety tadi. Jadinya kita lebih meningkat ya. Jadi kita bisa membantu mengidentifikasi masalah itu lebih awal untuk meningkatkan keselamatan pasien. Dan tentunya ya tingkat penyembuhannya jadi lebih cepat kalau kita lebih aware duluan. Oh iya ini nih kayaknya harus kita lakukan nih. Jadi kita berkolaborasi dengan sesama tim medis itu lebih cepat. Kita mengambil tindakan juga lebih cepat. Karena kita sudah melakukan SBAR ini dengan sangat efektif gitu, dengan sangat baik.